Haleluya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kali ini saya ingin membagikan kepada kita satu perenungan yang saya ambil dari kitab 1 Samuel pasal 30. Khususnya kita membaca dari ayat yang ke-6 yang berkata, "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Saya ingin beri judul untuk renungan ini, meresponi krisis. Kalau kita membaca keseluruhan pasal 30 dari kitab 1 Samuel ini, maka kita akan temukan di awal-awal pasal ini menceritakan tentang satu krisis yang luar biasa yang dialami oleh Daud. Ketika Daud dan pasukannya kembali ke kota tempat kediaman mereka, yaitu Siklak di daerah Filistin, mereka mendapati bahwa kota mereka sudah dibakar. Bahkan isinya dijarah, anak-anak dan istri mereka juga dibawa sebagai tawanan. Dari kisah Daud dan orang-orangnya sepanjang pasal 30 di kitab 1 Samuel ini, ada beberapa hal yang kita bisa lihat bagaimana kita meresponi krisis. Ada orang-orang yang berkata bahwa yang paling penting dalam hidup ini adalah bukan apa yang terjadi kepada kita, melainkan bagaimana atau apa respon kita terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Respon yang salah akan berdampak buruk bagi kehidupan kita. Sebaliknya, respon yang benar terhadap persoalan atau masalah, terhadap krisis, itu akan membawa kemenangan dalam hidup kita. Di bagian ini kita dapat melihat ada beberapa respon yang biasanya diberikan orang-orang atau manusia terhadap masalah atau krisis yang dia alami. Yang pertama, kita bisa lihat di ayat 3 dan ayat 4. Daud dan orang-orangnya pasti terkejut. Mereka merasa sedih karena persoalan yang mereka hadapi. Dan ini adalah respon yang umum dari setiap manusia ketika kita berhadapan dengan krisis. Kita menjadi kaget, kita menjadi sedih. Kenapa kita harus alami pengalaman atau keadaan seperti ini? Respon yang berikutnya kita membaca di ayat yang ke-6 bagian A. Bagaimana orang-orang itu kemudian mempersalahkan Daud. Dan ini juga respon yang biasa muncul dari orang-orang ketika mereka menghadapi masalah, yaitu mencoba mencari siapa yang menyebabkan krisis itu terjadi. Orang-orang coba untuk mencari siapa yang bertanggung jawab. Dalam istilah lain dikatakan mencari kambing hitam. Daud ada dalam keadaan terpojok. Rakyat kemudian menuntut tanggung jawab dari Daud sebagai pemimpin. Tetapi Daud kemudian mengambil satu sikap, mengambil atau memberikan satu respon yang luar biasa. Respon yang sangat krusial yang menjadi penentu dari tindakan-tindakan Daud selanjutnya. Di ayat 6b tadi, bagian terakhir kita membaca Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan ini adalah satu lompatan yang luar biasa yang dilakukan Daud. Setelah Daud berdoa atau Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, langkah berikutnya di ayat 8 dikatakan Daud bertanya kepada Tuhan. Daud berdoa kepada Tuhan. Apakah aku harus mengejar mereka? Dapatkah orang-orang Amalek yang menyerang Siklak itu aku kejar dan kukalahkan? Dan Tuhan kemudian menjawab Daud. Di tengah-tengah krisis yang dia alami, Tuhan menjawab, kejarlah. Mereka akan dapat engkau kalahkan. Engkau susul mereka dan engkau kalahkan mereka. Dan langkah berikutnya yang Daud lakukan adalah
dia kemudian bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan. Ayat 8 bagian terakhir dan ayat 9 bagian pertama 9a menunjukkan hal itu. Daud mengejar orang-orang itu. Kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan ketika kita mendapatkan jawaban atau petunjuk Tuhan, kita pun harus bertindak seperti apa yang Tuhan mau, seperti petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan bertindak berdasarkan pikiran kita sendiri, berdasarkan analisa atau logika kita sendiri. Bertindaklah berdasarkan arahan Tuhan. Ketika Daud menyerang atau mengejar orang-orang Amalek itu, bukan berarti semuanya berjalan mulus. Dalam perjalanan ada sekitar 200 orang anak buahnya yang kemudian menjadi lelah. Ada hambatan, ada tantangan. Begitupun ketika kita melakukan apa yang Tuhan minta untuk kita lakukan dalam hidup kita. Bukan berarti semua akan berjalan mulus dan lancar. Tantangan, halangan pasti akan tetap ada. Tetapi hal itu tidak mengendurkan semangat Daud untuk melakukan apa yang dia terima dari Tuhan. Kita pun harus memiliki ketekunan. Di tengah-tengah krisis yang kita hadapi, kalau kita sudah berdoa kepada Tuhan, Tuhan memberikan kita petunjuk dan arahan, mari kita lakukan. Sekalipun ada begitu banyak tantangan, sekalipun ada begitu banyak tantangan atau halangan yang harus kita alami. Terus maju dan jangan pernah mundur atau berpaling dari rencana Tuhan. Hal yang berikutnya yang perlu kita lihat, yaitu tetap peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita. Kadang-kadang di tengah krisis, orang kehilangan kepekaan. Daud ketika 200 orang anak buahnya kelelahan, Daud tidak memaksa mereka untuk tetap mengejar. Ketika kemudian dalam perjalanan itu dia temui ada budak orang Amalek yang sudah kelelahan, Daud mengambil waktu untuk berhenti sejenak dan memberi makan budak itu. Daud tidak kemudian hanya terfokus dengan misinya untuk mengejar, tetapi dia juga belajar untuk peka dengan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Di tengah-tengah krisis, seringkali banyak orang mementingkan dirinya sendiri. Banyak orang yang kehilangan kasih dan tidak mau berbagi atau melihat kebutuhan-kebutuhan orang. Kepedulian Daud terhadap anak buahnya dan terhadap budak orang Amalek itu memberikan pengaruh atau dampak yang signifikan bagi keberhasilan misi Daud. Dan dengan apa yang Daud lakukan, pada akhirnya kemudian kita membaca bahwa Daud mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Mari, ada kemenangan yang besar yang Tuhan sediakan dalam setiap krisis yang kita alami. Satu hal, langkah pertama yang dibutuhkan dari kita adalah kepercayaan kita yang harus kita kuatkan. Iman kita terhadap Tuhan yang harus kita kuatkan. Berdoa, bertanya kepada Tuhan, lakukan dan bertindak sesuai dengan petunjuk Tuhan, peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekitar kita, kita akan melihat cara Tuhan memberikan kita kemenangan. Kita dapat melewati krisis yang kita sedang alami dan kita menang atas setiap persoalan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.